Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke Mas Reza, ke Syifa dan Justika atas kesempatannya untuk memberikan kesempatan ke saya sharing mengenai bantuan modal usaha non-bank berdasarkan otoritas jasa keuangan. Kenapa berdasarkan otoritas jasa keuangan? Karena banyak sebenarnya cara mendapatkan modal usaha dari sumber-sumber lain. Ada bank, tapi ada juga yang sifatnya private gitu ya, kayak venture capital dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita akan bahas mengenai non-bank yang di bawah OJK. Oke, jadi ini saya akan berikan gambaran umum. Jadi lembaga jasa keuangan itu terdiri dari perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah lembaga pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana. Jadi dia itu menyediakan dana atau barang modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu kita juga akan belajar mengenai lembaga jasa keuangan lainnya. Ada banyak sebenarnya lembaga jasa keuangan lainnya itu, ada Pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau peer-to-peer lending. Nah, yang akan kita bahas sore ini adalah peer-to-peer lending. Jadi spesifik ke sana. Yang terakhir adalah gimana sih cara cari modal melalui pasar modal, yaitu melalui equity crowdfunding. Ini pasar modalnya jangan dibayangin bahwa kita melantai di bursa efek gitu ya, tidak. Tapi ini pasar modal yang skupnya lebih kecil. Cara menawarkan efeknya, cara menawarkan surat berharganya melalui platform digital. Jadi bukan penawaran umum seperti layaknya di bursa efek gitu ya. Dan pengaturannya pun berbeda. Kalau bursa efek ada peraturannya sendiri gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama akan saya bahas adalah perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini ada di bawah OJK, aturan hukumnya ada di POJK nomor 35 tahun 2018. Nah, perusahaan pembiayaan itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang atau jasa. Ada macam-macam nih kegiatan usahanya. Yang pertama, pembiayaan investasi. Kemudian pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna ini sifatnya agak lebih konsumtif sebenarnya. Terus ada juga kegiatan-kegiatan lain yang sudah disetujui oleh OJK. Nah, pembiayaan investasi itu skemanya banyak. Jadi dari kegiatan pembiayaan yang tadi, skemanya banyak banget nih. Cara untuk mendapatkan modalnya banyak banget. Ada sewa pembiayaan, jual dan sewa balik, anjak piutang dengan pemberian jaminan atau yang kita kenal dengan factoring, anjak piutang tanpa pemberian jaminan, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur, dan pembiayaan lain yang sudah disetujui OJK. Begitu juga pembiayaan modal kerja. Ada skemanya berbagai macam, kurang lebih sama dengan pembiayaan investasi. Nah, kemudian ada pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna itu tadi yang saya sampaikan, ini sebenarnya sifatnya lebih konsumtif. Jadi dia skemanya ada sewa pembiayaan, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, fasilitas dana. Nah, saya akan bahas sore ini yang umum, yang lebih sering dan atau udah familiar, mungkin teman-teman dengar gitu ya. Jadi yang akan dijelasin adalah yang benar-benar dekat sama kita, yang accessible gitu ya, yang bisa kita akses, yaitu sewa pembiayaan, jual dan sewa balik, kemudian anjak piutang, sewa pembelian dengan pembayaran secara angsuran, dan fasilitas dana. Saya akan jelasin satu-satu. Oke, sewa pembiayaan. Ini tuh biasanya kita kenal dengan istilah finance lease gitu ya. Kenapa gambarnya mesin fotokopi? Ternyata mesin fotokopi ini harganya kalau dibeli lumayan mahal. Jadi sebenarnya banyak usaha-usaha yang baru gitu ya, khususnya yang baru setup, itu lebih memilih pakai sewa pembiayaan kalau untuk mesin fotokopi. Tapi selain mesin fotokopi ada yang lain-lain. Tapi saya ambilnya yang paling mudah aja. Sewa pembiayaan tuh gimana sih? Sewa pembiayaan itu adalah barangnya itu adalah punya si perusahaan pembiayaan, tapi disewakan ke kita. Kita ini akan dibilangnya debitur ya, teman-teman sekalian. Kalau misalnya yang butuh yang akan menerima dana itu akan disebutnya debitur. Dan si perusahaan pembiayaan ini disebutnya kreditur. Tapi saya akan sebut perusahaan pembiayaan aja supaya nggak bingung. Nah,
Sewa pembiayaan itu adalah dibeli barangnya sama si perusahaan pembiayaan, kemudian disewakan ke kita. Setiap bulan itu yang akan kita bayar adalah uang sewanya. Nah, ada beberapa opsi nih di sewa pembiayaan. Ada yang dengan hak opsi, ada yang tanpa hak opsi. Dengan hak opsi itu opsinya apa? Opsinya untuk membeli di akhir kontrak. Jadi setelah selesai masa sewa, kita boleh beli barangnya jadi milik kita. Atau tanpa hak opsi. Kalau tanpa hak opsi ya selesai selesai perjanjiannya udah gitu, barang tetap milik punya si perusahaan pembiayaan. Kemudian jual dan sewa balik. Ini biasanya skema pembiayaan untuk alat-alat berat kayak misalnya ekskavator, conveyor belt gitu ya, atau forklift, itu yang alat-alat berat lah, alat-alat berat yang biasanya dipakai oleh perusahaan tambang gitu. Nah, jual dan sewa balik itu gimana sih skemanya? Skemanya adalah si barang yang dibiayakan ini dijual oleh si debitur ke si perusahaan pembiayaan. Setelah dapat uang, tapi si debiturnya ini masih butuh barangnya untuk dipakai. Nah, perusahaan pembiayaan itu menyewakan balik barang yang sama ke debitur yang sama. Jadi barangnya dijual untuk dapat modal kerja di depan, kemudian karena kita butuh alatnya, jadi kita sewa balik. Itu yang dicicil, gitu ya, ke si perusahaan pembiayaan tiap bulan. Itu uang sewanya, jadi yang kita bayar tiap bulannya. Kemudian ada anjak piutang. Anjak piutang itu apa sih? Anjak piutang itu adalah hak tagih sebenarnya. Hak tagih punya debitur yang dialihkan ke perusahaan pembiayaan. Nah, hak tagih itu nongolnya dari pekerjaan atau proyek yang akan kita lakukan nanti. Tapi karena kita butuh modal kerja di depan, tolong dong perusahaan pembiayaan kasih dulu duit di depan. Nanti tagihan untuk proyek ini saya kasih ke kamu. Kamu nanti akan dapat pembayaran dari klien saya gitu, contohnya. Nah, anjak piutang ini disebutnya factoring. Ada dua tipe. Ada yang dengan jaminan dan ada yang tanpa jaminan. Dengan jaminan tuh gimana? Jaminan itu adalah si debiturnya nanti kalau misalnya tidak tertagih si piutangnya, itu akan ikut nalangin gitu. Kalau misalnya nggak ketagih ya udah kita talangin deh berapa sebagian gitu ya, berapa persennya. Tapi kalau misalnya yang tanpa jaminan, ya kalau misalnya nggak ketagih itu jadi resiko bisnisnya si perusahaan pembiayaan gitu ya. Kemudian ini yang paling sering banget kita lihat, pembelian dengan pembiayaan secara angsuran, jadi ngangsur gitu. Nah, kalau ini biasanya kepemilikan kendaraan bermotor nih, mau mobil atau truk gitu ya, mobil box, motor mungkin. Nah, jadi bedanya dengan yang lain-lain adalah ini kepemilikannya udah atas nama si debitur nih dari awal. Cuma dibayarin dulu sama perusahaan pembiayaan di depan, kita cicil gitu. Nanti biasanya macam-macam. Ada yang ada pakai jaminan, ada yang enggak. Yang dengan jaminan biasanya namanya fidusia. Dan itu nanti ada problemnya. Saya akan bahas di akhir gitu ya mengenai itu, problematika itu. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas dana. Fasilitas dana ini adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur untuk debitur itu membeli barang atau jasa. Biasanya barang, biasanya renovasi kantor gitu. Renovasi kantor dibayarin dulu tujuannya apa, untuk renovasi kantor nanti akan dinilai gitu ya oleh perusahaan pembiayaannya. Kemudian si debitur harus dalam jangka waktu 3 bulan bisa membuktikan bahwa uangnya itu emang benar-benar dibeliin buat material atau jasa jasa tukang bangunan gitu ya untuk renovasi kantor. Jadi itu harus ada pembuktiannya. Nah, selain skema-skema tadi yang udah saya jelasin, ada juga syarat khusus nih. Jadi syarat khusus OJK itu menetapkan bahwa ada uang muka dan batasan pembiayaan dari masing-masing perusahaan pembiayaan. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah tingkat kesehatan keuangan dan ekuitas dari perusahaan pembiayaan. Jadi jangan heran teman-teman kalau misalnya ada yang satu ini mobil DP-nya bisa harus 20% gitu ya, karena tapi ada juga yang misalnya DP-nya bisa di bawah 20%. Nah, itu dinilainya karena dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Dia harus menilai tingkat kesehatan keuangan. Tingkat kesehatan keuangan tuh kayak non-performing finance-nya. Kredit macetnya ada berapa banyak. Nah, itu jadi penilaian tuh. Berapa uang muka dan batasan pembiayaan. Batasan pembiayaan adalah ada yang 80%, bisa 70% dari harga barang, atau case-case tertentu juga bisa lebih tinggi atau lebih kecil gitu ya. Nah,
Kemudian yang kedua, itu adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang kita sering dengar adalah peer to peer lending. Nah, peer to peer lending itu juga diatur oleh OJK. Peraturannya berdasarkan POJK nomor 77 tahun 2016. Sebenarnya apa sih peer to peer lending itu, sering dengar tapi mungkin kita banyak yang belum paham gitu ya skemanya gimana. Nah, jadi kalau peer to peer lending itu adalah platform yang dikelola oleh penyelenggara yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Jadi ada 3 stakeholder penting nih di dalam peer-to-peer lending. Pemberi pinjaman itu adalah orang yang akan memiliki piutang, yang ngasih uang gitu ya, atau kreditur gitu. Ngasih uang berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Gitu. Jadi kesepakatan pinjam meminjamnya bukan penerima pinjaman sama pemberi pinjaman, tapi pemberi pinjaman dengan penyelenggara. Nah, kemudian penyelenggara itu akan meneruskan uangnya ke penerima pinjaman. Itu orang yang akan punya utang, gitu ya. Dan nanti perjanjiannya antara penerima pinjaman sama penyelenggara juga. Jadi sebenarnya hubungan hukumnya atau hubungannya pemberi pinjaman itu dengan penyelenggara, bukan langsung dengan penerima pinjaman, gitu ya. Jadi kita istilahnya kalau dihukum back to back contract nih, gitu. Ada kontrak pemberi pinjaman dengan penyelenggara, ada juga penerima pinjaman dengan penyelenggara, gitu ya. Dan tugasnya penyelenggara adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan si peer-to-peer lending-nya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih dalam peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu nggak ada batasannya. Maksimal yang bisa kita dapat dari peer-to-peer lending itu 2 miliar. Itu udah dibatasin sama OJK, nggak bisa lebih. Kurang boleh, lebih enggak, gitu ya. Nah, dan ada resiko sebenarnya dari si penerima pinjaman atau dari si debitur. Debitur itu misalnya kita yang butuh duit ya, berarti kita akan jadi penerima pinjaman. Nah, apa resikonya? Resikonya adalah data-data kita dan kualitas pinjaman kita itu akan masuk ke dalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kenapa masuk? Karena emang itu kewajibannya penyelenggara untuk lapor. Jadi nggak bisa tuh penyelenggara nggak lapor, itu salah dia. Jadi ini akan mempengaruhi kredibilitas kita terhadap including ke perbankan, apakah kita layak untuk dikasih kredit apa enggak. Kalau misalnya ini macet ya udah otomatis ke depannya udah blacklist deh di SLIK gitu ya. Jadi peer to peer lending juga akan nyambung sama SLIK-nya perbankan, asuransi dan lain sebagainya, institusi keuangan lainnya gitu ya. Nah, kemudian ada batasan-batasan juga untuk penyelenggaranya. Yang jadi penyelenggara itu nggak bisa seenak dewe gitu ngasih pinjaman gitu. Penyelenggara juga punya rules dalam dalam memberikan pinjamannya, dan ini yang harus diperhatikan kita sebagai kalau misalnya kita mau jadi stakeholder baik pemberi pinjaman atau penerima pinjaman. Ada kurang lebih 8 lah yang bisa kita rangkum di sini. Tapi yang paling utama adalah penyelenggara itu nggak boleh memberikan jaminan dalam segala bentuk atas pemenuhan kewajiban pihak lain. Dia nggak boleh tuh memberikan jaminan ke pemberi pinjaman bahwa utang kamu pasti pinjaman kamu pasti dibalikin sama penerima pinjaman. Saya kasih misalnya gadai mobil saya deh gitu, penyelenggara ngomong gitu nggak bisa. Gitu juga sebaliknya, ke penerima pinjaman dia nggak bisa bilang udah kamu nanti saya jamin deh utangnya saya keluarin giro gitu ya, itu nggak boleh. Jadi memang harus dibikin seorganik mungkin gitu ya antara si pemberi pinjaman sama si penerima pinjaman. Penyelenggara itu hanya mengelola dan memanage aja gitu ya tugasnya. Selain itu ada juga larangan-larangan penyelenggara yang lain. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas, dan ini sebenarnya menarik banget, itu adalah layanan urun dana atau equity crowdfunding. Kalau misalnya kita ngomongin crowdfunding, sebenarnya ada 2 tipe. Ada yang bentuknya donasi gitu ya, ada yang sifatnya komersil. Donasi itu dikelolanya bukan sama OJK, tapi di Kementerian Sosial gitu ya. Jadi dan dia limitnya nggak ada yang ngatur, terserah deh suka-suka gitu. Dan itu nggak akan kita bahas donasi crowdfunding seperti itu. Yang akan kita bahas yang sifatnya komersil, yaitu equity crowdfunding. Itu diatur di POJK nomor 57 tahun 2020. Sebenarnya ada tahun 2018 aturannya, cuma diperbaharui dan dicabut sama peraturan 2020 ini. Gitu ya. Apa sih layanan urun dana? Equity crowdfunding itu adalah sebenarnya layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit
untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal. Bingung kan? Tapi saya akan jelasin setelah ini. Sama seperti peer-to-peer ada stakeholder-nya nih. Stakeholder-nya adalah pemodal, penyelenggara, dan penerbit. Gitu ya. Pemodal ini adalah orang atau badan hukum gitu ya, yang akan membeli efek. Gitu. Nanti di slide selanjutnya saya akan jelasin apa sih itu efek, dari tadi diulang-ulang efek nggak tahu apaan. Nah, tapi saya ngomong dulu aja di sini, dia akan membeli efeknya. Efeknya siapa yang dibeli? Efeknya si penerbit. Si penerbit ini adalah orang yang butuh modalnya. Jadi dia mencari modal dengan menerbitkan efek, gitu loh. Nerbitinnya dibantu oleh penyelenggara, karena penyelenggara itu adalah Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana. Layanan urun dana itu kita bilang platformnya lah. Ada yang saya rasa belum ada yang application basis semua. Kalau misalnya equity crowdfunding, setahu saya masih website basis ya. Jadi aplikasinya ada di website gitu ya. Dan penyelenggara ini yang mengelola lah, si yang menerbitkan, memberikan proposal melalui penyelenggara. Proposalnya ntar isinya macam-macam, akan saya jelasin juga. Nah, kemudian pemodal itu bisa lihat proposalnya. Mana nih yang menarik? Pemodal itu akan milih. Oh, saya mau nih danain yang ini, misalnya 6 juta gitu. Nah, dia pemodal itu akan melalui si sistemnya atau platform si penyelenggara ini, gitu ya. Nah, ini efek. Jadi efek itu apa sih? Efek itu surat berharga sebenarnya, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan step derivatif. Dan dari efek, pusing. Tapi saya bagi cuma jadi 3. Intinya efek itu ada yang bersifat ekuitas. Ekuitas itu apa? Modal bentuknya. Yang contoh paling gampang adalah saham. Saham itu adalah efek bersifat ekuitas, gitu ya. Tapi ada juga efek bersifat utang. Apa tuh bersifat utang? Yang paling kita sering dengar mungkin obligasi, gitu ya. Obligasi yang paling sering mungkin saya ambil contohnya adalah obligasi Republik Indonesia, ORI. Gitu ya. Nah, itu adalah efek juga, surat berharga juga. Yang ketiga adalah sukuk. Sukuk itu adalah surat berharga syariah. Jadi dikeluarkannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, gitu ya. Nah, kemudian banyak nih, kalau di equity crowdfunding nih, penerbit perlu, dan kita akan jadi, kalau misalnya kita butuh modal, kita akan jadi penerbit ya. Kita akan mengeluarkan efek. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Contohnya satu, penerbit efek bersifat ekuitas yang ngeluarin bersifat ekuitas gitu ya, atau bersifat saham gitu, dilarang menggunakan jasa lain urun dana melalui lebih dari satu penyelenggara. Nggak boleh tuh kita lagi menggalang dana di satu platform equity crowdfunding, kemudian di saat yang bersamaan kita pakai platform lain, nggak boleh. Gitu ya. Kemudian penerbit efek yang bersifat utang tadi, yang bersifat obligasi itu harus melaksanakan seluruh kewajibannya setelah penghimpunan dana selesai. Karena sifatnya utang, pasti ada kewajiban di kemudian hari kan. Nggak boleh tuh dia nanti udah duitnya dapat terus kabur gitu aja. Nggak boleh. Kewajibannya tetap harus diberesin gitu ya. Kemudian yang bersifat utang dan sukuk juga dilarang melakukan penghimpunan dana baru melalui layanan urun dana sebelum penerbit memenuhi seluruh kewajiban. Kecuali efek bersifat utang atau sukuk itu dilakukan secara bertahap. Jadi kalau misalnya yang bersifat utang belum diberesin kewajibannya atau utangnya gitu kasar ngomong, utangnya belum diberesin, ya nggak boleh dia buka yang baru. Kecuali emang itu sudah direncanakan, karena dia mau bikin beberapa round gitu, mau beberapa ronde, itu boleh. Tapi kalau misalnya enggak, satu dulu beresin baru dia boleh buka yang baru gitu ya, urun dananya. Nah, ini yang penting. Batas penghimpunan dana melalui layanan urun dana oleh setiap penerbit maksimal 12 bulan. Nggak boleh lama-lama. Nggak boleh 2 tahun mereka nongkrong mulu, crowdfunding mulu, nggak boleh. Dan ada batasannya maksimal 10 miliar. Gitu. Kecuali ditentukan lain oleh OJK. Gitu ya. Kecuali OJK ngomong lain ya, mangga lah gitu. Boleh. Gitu, ada pengecualian. Kemudian penghimpunan dana tersebut dapat dilakukan dalam 1 kali penawaran atau lebih. Jadi bisa beberapa kali. Tadi yang saya sempat sebut round gitu ya, itu ronde. Jadi itu ronde penghimpunan dana dan itu akan bunyi di proposal sebenarnya. Berapa kali sih dia akan menghimpun dana itu harus sudah direncanain. Gitu. Tapi tetap kalau misalnya masih dalam satu rangkaian nggak boleh lebih dari 10 M. Tetap batasannya 10 M. Gitu ya. Nah, nggak semua orang boleh jadi penerbit atau nggak semua badan usaha itu boleh jadi penerbit. Ada
ada apa namanya, ada pembatasannya. Pembatasannya ini buat yang udah perusahaan yang udah kaya-kaya nggak boleh. Misalnya badan usaha yang dikendalikan oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi nggak boleh. Perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka nggak boleh. Badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar nggak boleh. Mereka disaraninya untuk ya silakan melantai aja di bursa, silakan IPO gitu ya, initial public offering atau penawaran umum gitu. Nah, pernyataan penyelenggara, kenapa nih saya kasih tanda seru ini, karena ini penting. Ini adalah kewajibannya penyelenggara dalam mengadakan equity crowdfunding ini. Nah, apa aja sih kewajiban penyelenggara? Jadi OJK itu kan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Jadi setiap player, setiap pemain, setiap penyelenggara itu harus memberikan edukasi di setiap platformnya dia, termasuk memberikan pernyataan. Pernyataannya ada 3 nih yang saya ambil. Yang pertama adalah otoritas jasa keuangan tidak memberikan persetujuan terhadap penerbit dan tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini. Tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan informasi dalam layanan urun dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Artinya apa? Artinya OJK nih nggak akan ngecek satu-satu nih si efek yang diterbitkan oleh penerbit. Nggak akan juga nih OJK ini repot-repot untuk ngecekin satu-satu siapa aja penerbit yang ngelakuin equity crowdfunding gitu. Enggak, tapi itu adalah kewajibannya dari si penerbit itu sendiri untuk memberikan informasi yang benar dan penyelenggara. Penyelenggara itu punya kewajiban untuk memeriksa apakah info-info yang diberikan, apakah proposal bisnis yang diberikan uh, kepada penyelenggara ini itu masuk akal dan benar nggak? Itu tugasnya penyelenggara. Kemudian pernyataan yang lain yang perlu diperhatikan adalah informasi dalam layanan urun dana ini penting dan perlu mendapatkan perhatian segera. Apabila terdapat keraguan pada tindakan yang akan diambil, sebaiknya berkonsultasi dengan penyelenggara. Jadi ini adalah upayanya OJK untuk membuat pemodal, khususnya pemodal ya, pemodal itu aware bahwa efek ini adalah sesuatu yang penting nih. Kalau misalnya bingung-bingung ya silahkan deh hubungin penyelenggaranya karena ini barang baru sebenarnya. Maksud saya nggak banyak orang awam yang ngeh sama equity crowdfunding ini gitu. Jadi ini perlu ada konsultasi lebih lanjut. Bahkan OJK itu menyarankan untuk konsultasi deh sama apa namanya konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan pajak gitu. Itu harus mendapatkan knowledge yang cukup untuk melakukan equity crowdfunding ini, even jadi pemodal gitu. Yang paling penting tuh pemodal justru. Nah, kemudian penerbit dan penyelenggara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi yang tercantum dalam layanan urun dana ini. Tadi yang udah saya sebutin ya sebelumnya bahwa ini menjadi kewajibannya penerbit dan penyelenggara gitu ya untuk memastikan bahwa informasinya itu benar. Nah, ini saya sebutin kewajiban dasar penerbit ada banyak banget gitu ya. Kenapa banyak banget? Karena memang harus apa namanya harus harus bisa dipercaya gitu ya penerbit yang akan mengeluarkan efek. Kenapa? Karena pemodal itu akan ngasih duitnya. Kenapa kewajiban dasarnya sebanyak ini? Karena pemodal benar-benar harus secure gitu ya, harus merasa percaya sama proposal bisnis yang mereka kasih gitu ke penyelenggara. Apa aja sih sebenarnya kewajiban dasarnya? Ada banyak nih, ada anggaran dasar, legalitas gitu ya, ada rencana bisnisnya, kemudian ada risiko utama yang dihadapi sama penerbit itu apa, kemudian ada informasi mengenai tidak liquidnya apa namanya efek yang ditawarkan, sampai daftar riwayat hidup pemegang saham direktur dan komisaris gitu ya. Kemudian jumlah dana yang dihimpun, jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran efek, laporan keuangan, surat pernyataan kesanggupan melalui perjanjian banyak gitu. Jadi ini adalah kewajiban dasarnya penerbit. Nanti teman-teman sekalian boleh kalau misalnya diizinkan sama Justika dan Shipper, kalau misalnya memang ini mau saya bagikan boleh, atau nanti bisa cek sendiri ke peraturan perundang-undangannya tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Nah, sebelum lanjut ke bahasan selanjutnya, saya rangkum dulu nih sedikit. Jadi di perusahaan tadi non bank itu ada banyak, tapi yang kita pada sore ini adalah perusahaan pembiayaan, peer-to-peer lending sama equity crowdfunding. Di perusahaan pembiayaan banyak jenis kegiatannya.
dan banyak juga skemanya. Itu tergantung apa? Tergantung kebutuhan dari teman-teman sekalian. Kebutuhannya apa sih? Nanti mungkin dari orang leasing gitu ya, istilahnya leasing perusahaan pembiayaan itu bisa bantu juga sebenarnya skema apa yang paling pas gitu. Pembiayaannya berapa banyak sih? Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tentunya harus diperhatikan juga mengenai apa namanya tadi uang muka, kemudian batasan pembiayaan yang bisa diberikan perusahaan pembiayaan tersebut gitu ya. Dan lagi-lagi saya menyebutkan ya nggak boleh utang itu terlalu terlalu banyak gitu, nggak bisa isinya utang semua gitu. Paling banyak 30% lah dari total dari total neraca kita 30% bentuknya utang gitu ya. Nah, kemudian selain perusahaan pembiayaan ada juga peer to peer lending. Peer to peer lending itu punya batasan tadi 2 miliar. Simple konsepnya itu di penerima pinjaman. Penerima pinjaman, tapi kalau misalnya kita punya duit lebih, kita juga bisa jadi pemberi pinjaman gitu ya. Nanti itu sesuai dengan kesepakatan besarannya berapa sih keuntungan yang didapatkan oleh pemberi pinjaman dan begitu juga sebaliknya berapa sih bunganya untuk yang wajib dikembalikan oleh penerima pinjaman itu nanti diatur di agreement-nya. Dan yang ketiga equity crowdfunding. Equity crowdfunding itu tadi melalui penerbitan efek oleh penerbit, di mana nanti si pemodal akan melihat proposalnya melalui penyelenggara. Jadi nanti penerbitan efeknya itu dari si penerbit melalui penyelenggara terusin ke pemodal. Duitnya juga gitu, duitnya dari pemodal masuk ke penyelenggara, nanti penyelenggara terusin ke penerbit, gitu ya kurang lebih. Nah, sekarang nggak ada yang nggak tanpa masalah, apalagi saya advokat gitu ya, senang banget ngeliatin masalah. Gitu. Tapi dalam kesempatan ini yang saya akan banyak bahas lebih kedua, yaitu pembiayaan dan peer-to-peer lending. Kenapa equity crowdfunding nggak saya bahas di dalam potensi permasalahan hukum ini? Karena sebenarnya permasalahan hukumnya akan jadi perdata biasa gitu. Maksudnya nggak booming permasalahannya. Beda sama pembiayaan sama peer-to-peer lending. Nanti saya akan tunjukin slide-nya kenapa saya bilang booming. Karena itu skalanya nasional gitu dan itu udah jadi permasalahan serius. Tapi kalau equity crowdfunding karena perusahaannya pun karena jenisnya pun baru dikeluarin dari sejak 2018, pemainnya belum banyak, nggak ada isu yang menarik untuk dibahas gitu. Dan kalaupun misalnya ada penyelesaiannya akan melalui saya rasa private gitu ya, penyelesaian perselisihan biasa gitu. Nah, pembiayaan yang paling sering kita temuin permasalahannya adalah kasus pengambilan unit kendaraan. Tadi yang saya bilang tuh yang bayarnya ngangsur. BPKB sama STNK-nya udah atas nama kita, tapi bayarnya nggak lancar gitu. Kemudian diambil paksa sama perusahaan pembiayaan, sama debt collector gitu ya. Nah, itu udah jadi masalah dari 2016 teman-teman ternyata. Nggak cuma sekarang doang. Dari 2016 tuh udah banyak masalahnya. Tapi di 2019 ada satu orang ini dia menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Yang dia gugat adalah undang-undang jaminan fidusia. Tadi saya udah bilang kan kalau misalnya yang dengan angsuran ini biasanya ada jaminan fidusia. Jaminan fidusia itu barangnya dijaminin ke si leasing gitu ya. Saya pakai istilah leasing aja biar gampang. Ke si leasing tapi barangnya boleh dipakai sama si debitur sama yang dibiayain gitu. Nah, karena di undang-undang fidusia itu ada pengaturan bahwa si kreditur atau si perusahaan pembiayaan ini boleh untuk melakukan eksekusi langsung. Eksekusi langsung itu diterjemahkannya, dipraktekannya adalah, oh berarti saya boleh ambil. Tapi ternyata sebenarnya nggak gitu, teman-teman. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 PUU 17 Romawi 2019 ini, disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap pengambilan kendaraan hanya bisa dilakukan jika debitur secara sukarela menyerahkannya. Kalau misalnya keberatan debiturnya, eksekusi ngambilnya, itu harus dilakukan melalui prosedur eksekusi di pengadilan negeri. Nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya diambil, ya bisa lapor polisi jadinya. Gitu. Karena eksekusinya, apalagi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi ini clear. Eksekusinya harus melalui prosedur di pengadilan negeri. That's it. Jadi nggak boleh tuh orang dipaksa diambil, apalagi dengan kekerasan ya itu udah nggak boleh. Itu
udah salah gitu ya. Itu permasalahan hukum dari sisi pembiayaan non bank di perusahaan pembiayaan atau leasing. Kemudian yang lagi santer juga, tadi saya baca berita juga ada keluar lagi nih di berita satu, pinjol, pinjaman online. Dan pinjol kebanyakan yang ilegal daripada yang nggak ilegal gitu ya, daripada yang resmi, daripada yang terdaftar dan diawasi OJK. Sebenarnya apa sih nih bedanya pinjol sama peer to peer lending yang terdaftar dan diawasi OJK? At least ada 5 ini nih bedanya. Kalau di pinjol, bunga dan dendanya itu gede banget. Saya punya pengalaman gitu ya dari teman-teman, dengar teman-teman, utang 8 juta bisa jadi 80 juta gitu ya, dan 80 juta bisa jadi ratusan juta gitu dalam jangka waktu singkat banget, mungkin cuma sebulan atau 2 bulan. Nah, kalau misalnya P2P terdaftar dan diawasi OJK, mereka punya rules. Diwajibkan memberi keterbukaan informasi mengenai bunga dan denda. Berdasarkan AFPI, AFPI itu Asosiasi Fintech Pembiayaan Indonesia, biaya pinjaman itu maksimal 0,8% per hari. Dan seluruh total biaya termasuk denda 100% dari nilai pinjamannya, nggak boleh lebih. Kalau pinjol bisa berkali-kali lipat, nggak 100%, bisa 500% mungkin. Nah, kemudian cara penagihannya pinjol itu kasar, mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum. Saya pernah punya pengalaman nih, gila. Sampai fotonya, foto syurnya orang ini sampai dikasih ke orang-orang karena dia nggak bisa bayar si pinjol ini. Jadi cara-caranya udah nggak manusiawi gitu ya, udah banyak banget yang dilanggar. Tapi kalau misalnya P2P yang terdaftar dan diawasi OJK, itu tenaga penagihnya di training karena dia punya sertifikasi yang dikeluarin sama asosiasi gitu ya, Asosiasi Fintech Pembiayaan Indonesia gitu. Jadi nggak sembarangan. Kemudian akses data pribadi, pinjol ini gila. Akses itu ke seluruh data pribadi dalam handphone. Jadi semua bisa diteleponin deh, di semua phone book-nya dia. Bisa kakaknya, emaknya, bapaknya gitu ya, siapanya bisa diteleponin sama dia. Dan itu memalukan gitu kan. Itu sebenarnya menyerang harkat martabat kita gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya P2P, yang bisa diakses itu cuma kamera, mikrofon, dan location. Ini lucu, OJK nyingkatnya cemilan. Gitu kan. Jadi hanya itu yang bisa diakses sama si perusahaan P2P. Nah, kemudian syarat pinjam meminjamnya, kalau pinjol itu gampang banget. Kagak usah upload aneh-aneh deh, paling ditanyain KTP, NPWP, selesai gitu kan. Nggak ditanya juga nih duitnya buat apa. Tapi kalau misalnya P2P, itu ditanya tujuannya buat apa, dan banyak dokumen-dokumen pendukungnya. Kadang-kadang sampai PBB, kadang-kadang sampai ya yang details lah mereka. Kenapa mereka minta? Karena harus nentuin kredit scoringnya. Layak nggak nih orang ini diberikan pinjaman? Dan kalau layak, pinjaman yang layak dia terima berapa? Kan itu profilnya harus disesuaikan. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kalau P2P yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian yang terakhir adalah kepatuhan terhadap peraturan. Udah pasti kalau pinjol ilegal semua ditabrak, teman-teman semua. Nggak ada, udah nggak mandang hukum lagi, udah semua ditabrak-tabrakin aja deh sama mereka. Tapi kalau misalnya P2P ya pasti compliance-nya atau tingkat kepatuhannya tinggi banget. Nah, kalau teman-teman mau tahu sebenarnya P2P mana sih yang udah terdaftar dan diawasi OJK, itu ada daftarnya sebenarnya. Kalau teman-teman masuk ke situsnya OJK gitu ya, ada IKNB, Institusi Keuangan Non-Bank, itu diklik, kemudian di bawah ada pilihan fintech. Nah, pada saat itu fintech diklik, nanti ada pilihan menu perusahaan P2P mana aja yang sebenarnya udah terdaftar gitu ya di OJK, dan itu penting banget supaya nggak kejeblos ke pinjaman online yang bunga dan biayanya gila gitu ya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih untuk Justika dan Shipper sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan apa yang saya share hari ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.